masih bisa kumpul di rumah Ibu Ratu ini ya dengan keadaan sehat. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Bagaimana perjalanan ke rumah Ibu Ratu ini? Menyenangkan? Apa ada kendala di jalan? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke Bu, kemarin kita belajar tentang kejahatan sosial. Nah hari ini kita belajar tentang itu apa namanya lansia ya. Oke, sebelumnya kita bermain dulu ya. Kita tepuk hebat, tahu deh Bu, tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Ayo sempat ya. Ayo kita bermainan dulu sebelum mulai. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Luar biasa. Sebelumnya ada yang tahu apa itu lansia? Ada yang tahu? Ayo coba ibu-ibu. Siapa? Ayo. Lanjut usia. Ayo, apa itu lansia? Lanjut usia. Ciri-cirinya kalau nggak tahu. Cak nenek gitu kan? Orang yang sudah tua, rentan ya. Jadi lansia itu kalau di dalam keluarga, coba Ibu Indah, dalam keluarga ada siapa saja di rumah? Yuk, ibu, ayah, terus kakak, adik, nenek. Nah, nenek ada. Nah, nenek itu yang namanya lansia, lanjut usia. Nah, kira-kira ibu tahu nggak lansia itu umur berapa? 90 tahun. Nah, lansia itu kalau di kita di PKH Bu ya itu umur 70 tahun ke atas itu dinamakan lansia. Oke, nah di sini kita belajar tentang pengertian lansia dulu ya. Ini dalam menurut WHO Bu, itu dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa kita ada bahasa lain ya. Ada 4 kategori lanjut usia tadi ya. Ada umur 45 sampai 59 tahun. Nah, terus lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia 75 sampai 90 tahun. Lanjut usia di atas 90 tahun. Nah, kalau kita di PKH Bu ya, kita kebetulan kita PKH untuk lanjut usia itu umurnya 70 tahun ke atas. Nah, ini untuk mendapatkan bantuan PKH, catatan lansia harus 70 tahun ke atas. Oke. Mengapa kita di sini belajar tentang apa itu lansia? Penting ya lansia itu Bu ya, karena lansia di sini dia dilindungi oleh undang-undang Bu, sama seperti yang kemarin perlindungan anak. Nah jadi lansia ada namanya undang-undang lansia. Nah di sini coba Bu Indah baca. Amanat Undang-Undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah dalam Kemensos 16 juta lansia tersebut setidaknya ada 28 juta lansia terlantar, ada 46 juta lansia yang potensial terlantar. Oke Bu ya, bisa dibaca ya sampai di sini ya. Di sini kita biasanya kalau lansia itu sering dititip di panti jompo gitu Bu ya. Nah itu jangan kalau lansia itu ya. Terus perubahan fisik lansia. Yuk contoh yang kamu tahu. Misalnya nenek-nenek itu kayak gimana? Sudah tua. Ya. Sudah ibaratnya ngomongnya tidak lantas lagi. Kalau ibarat berjalan tidak ini lagi, pikun kadang ya. Nah, ini perubahan fisiknya. Ada 3 perubahan di lansia. 1 perubahan fisik ya. Sekarang kondisi dan permasalahan lanjut usia yang ketiga itu spiritual rohani. Jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif ya. Tidak tabah dalam menerima kondisi penuanya. Kadang dia ini rewel kalau lansia ya, seperti nenek-nenek kita itu ya. Ibu, mama-mama kita yang sudah tua, yang lanjut usia umurnya 70 tahun kadang rewel mereka itu. Nah, terus kurang mau berbagi dengan orang lain. Dan terakhir apa Bu? Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Nah, itu perubahan-perubahan kondisi permasalahan yang terjadi pada lansia. Nah, lansia juga punya prinsip Bu. Nah, dia ada prinsip tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Jangan ibaratnya lansia ini ibaratnya pengganggu, jangan.
jangan mengucilkan. Nah, itu tidak boleh ya dengan ibu lansia ya. Karena lansia kita ini dilindungi oleh undang-undang berapa tadi? Nomor 13 tahun 1998. Oke, Ibu ya. Terus menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Nah, kadang-kadang lansia ini tidak mau dia kita kasih, misal kasih duit, kasih uang, kasih duit yang lebih-lebih, dia kadang tidak mau. Dia tidak mau terlihat kalau dia dibelas kasihan. Ya, kadang lansia ini. Itu terjadi memang kondisi perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia ya. Terus keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Nah, di sini caranya kita keluarga nih lah Bu, harus kita lindungi namanya lansia ya. Terus cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Satu, ayo coba baca Bu. Tetap menghormati dan menghargai lansia Sebagai sebagai orang tua. Terus bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua dan lansia ya. Nah, dan ini memberi kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Nah, itu cara menghadapi kondisi sulit. Jadi lansia ini harus kita lindungi, harus kita ibaratnya dulu kita kecil, orang tua yang mengasuh kita. Kalau prinsip sekarang, jadi ketika dia tua, kita mengasuh mereka ya. Jadi itu prinsip. Jadi kalau waktu kecil orang tua kita yang mengasuh kita, ketika dia rentah kita yang mengasuh mereka. Ya, ada tempat-tempat penitipan lansia itu panti jompo gitu kan. Nah, tapi kalau biasanya ya kalau bisa lansia jangan keluar dititip ya, kita lindungi. Ada ibu-ibu yang di rumahnya terjadi masalah lansia, ayo Bu, ada. Gimana kondisi nenek-neneknya di rumah, apa yang terjadi? Ayo Bu Indah, ada. Neneknya masih bisa mendengar, masih berjalan, masih ya, masih bisa. Nah, kalau ibarat kondisi nenek tidak bisa, ya jadi nenek itu jangan dibentak-bentak ya, jangan dibentak-bentak, jangan ibaratnya selalu dibelas kasihan. Kadang mereka udah tersinggung, namanya lansia itu. Jadi kita ibarat kita di rumah ada keluarga, kita ngobrol dengan ini, kadang dia tersinggung padahal bukan ngomong dia. Jadi harus hati-hati menghadapi lansia. Jadi prinsip kita ya harus kita lindungi. Yang dulunya kita dibesarkan, misalnya ibu-ibu ini ada mak-maknya lah tua, mbak-mbak ya. Jadi prinsip kita dulu dia mengasuh kita, sekarang kita yang mengasuh mereka. Oke, paham Bu? Paham. Kalau memang paham, ada yang ingin bertanya ada Bu? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan ya hari ini. Nah, inilah sesi pembelajaran kita. Sama-sama belajar kita di sini tentang yang namanya lanjut usia. Sekali lagi, lanjut usia itu dilindungi Undang-Undang 13 tahun 98 tentang kesetaraan sosial, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, tidak ada pertanyaan Bu ya? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, terima kasih banyak sudah sempat hadir. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.